Shalom, kebenaran hari ini tanggal 1 Juli 2023 bertema menikmati kekristenan. Kekristenan bukanlah agama seremonial atau agama ritual, juga bukan agama liturgi atau tata cara sembahyang. Ini berarti bahwa kekristenan tidak cukup diwakili dengan penyelenggaraan sebuah seremonial, ritual, liturgi, atau tata cara ibadah, atau tata cara sembahyang. Kekristenan adalah jalan hidup. Artinya, kekristenan harus dinikmati dalam perjalanan hidup dari jam ke jam, dari menit ke menit. Tentu perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan hidup yang dituntun, diatur, dibayang-bayangi, dan ditekan oleh hukum, melainkan jalan hidup yang dituntun, dibayang-bayangi oleh Roh Kudus, di mana seseorang diperkenan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, berarti Allah beserta kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kematiannya yang menebus dosa manusia dan membenarkan manusia di hadapan Allah, dan kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan, bahwa Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka tirai bait Allah terbelah. Batas yang selama ini menghalangi hubungan antara Allah dan manusia dirobek. Manusia bisa bersekutu dengan Allah. Kalau dulu sebelum ada penebusan oleh darah Yesus, hanya imam besar yang bisa ketemu dengan Allah, itu pun 1 tahun sekali. Tetapi dengan dirobeknya tirai yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci, yang mengisyaratkan bahwa Allah berkenan hadir Immanuel dalam kehidupan manusia, maka manusia bisa berjalan dengan Tuhan. Ini kabar baik, dan kita harus menyambut kabar baik ini dan menerima, sehingga kita benar-benar mengalami, bukan sekedar teori atau sebuah penjelasan format sistematika teologi yang mengisi pikiran, melainkan sebuah kenyataan yang dialami oleh setiap individu. Inilah yang menjadi pergumulan hidup kita, dan sekaligus itu menjadi kesukaan kita. Jadi jangan menikmati kekristenan hanya di acara kebaktian. Jangan menikmati kekristenan hanya pada waktu kita menyelenggarakan dan mengikuti liturgi. Tapi nikmati kekristenan dengan berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Kalau kita mengingat perjalanan hidup yang telah kita jalani dalam tahun-tahun panjang dahulu, ada penyesalan. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar berjalan dengan Tuhan? Kekristenan dipahami di dalam nalar, dirumuskan dalam kognitif rasio. Dan kita menikmati kekristenan di dalam kebaktian karena ada banyak kepentingan, atau ada kepentingan kita di dalamnya. Sekarang, seiring berjalannya waktu, lalu proses kehidupan yang Allah berkenan kita jalani, dan oleh belas kasihannya, kita mengerti bahwa Allah yang hidup, Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, di terang yang tak terhampiri, berkenan hadir di dalam kehidupan umat manusia, di dalam dan melalui Roh Kudus, untuk berjalan bersama dengan kita. Namun kita harus memaksa diri untuk mengalami bagaimana berjalan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana bisa hidup di hadirat Tuhan setiap hari. Kalau Henokh bisa dikatakan berjalan dengan Allah, yang di dalam bahasa aslinya halak, berjalan, artinya hidup bersama, maka kita sebagai umat pilihan, perjanjian baru yang menerima materai Roh Kudus, mestinya bisa lebih dari Henokh. Kita akan sangat menyesal kalau menyia-nyiakan kesempatan ini. Memang mencari Tuhan seperti mencari dan menemukan jarum di antara tumpukan jerami. Tetapi percayalah, sesuai yang dikatakan dan dijanjikan Tuhan, dan Dia tidak berdusta, Dia pasti penuhi, yaitu, carilah aku, maka aku akan membuat engkau menemukan aku.
Carilah aku, maka kamu akan mendapatkan. Maka, mari mulai saat ini kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai kita bisa menghayati bahwa ternyata Dia kita butuhkan lebih dari napas dan lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita. Ternyata Dia lebih berharga dari nyawa kita. Sebab apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia kalau jiwa kita binasa? Jiwa kita berharga lebih dari seluruh kekayaan dunia ini. Jadi kita menghayati hal itu, maka kita juga bisa mengerti betapa berharganya Tuhan bagi kita. Jangan anggap remeh Tuhan. Jangan pandang murahan. Dia lebih berharga dari nyawa kita. Yesus berkata di Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu dalam teks aslinya adalah rema, perkataan Allah, suara Allah. Juga bisa berarti Allah sendiri. Sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa roti, demikian pula jiwa roh kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Pengetahuan tentang Allah tidak membuat kita hidup, tapi pengetahuan tentang Tuhan yang diterjemahkan, yang diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita menjadi makanan rohani. Itulah yang menghidupkan, dan itu bisa terjadi kalau kita menghormati Tuhan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.